Hai, jumpa lagi dengan gua HMDR. Di kesempatan kali ini saya mau nge-explore salah satu gua yang sudah tidak asing bagi telinga masyarakat Yogyakarta. Nama gua ini adalah nama yang diistilahin oleh masyarakat Yogyakarta ya teman-teman. Karena keangkerannya, karena kemisteriusannya dari cerita-cerita dan rumor yang beredar dari gua ini, sehingga gua ini dinamakan Gua Siluman. Padahal gua ini adalah bikinan Sultan kedua, Sultan Yogyakarta ya teman-teman. Jadi namanya sih Benteng Pendem, istilah lainnya Benteng Pendem, juga ada mengatakan, ya nggak tahu istilah lainnya, gue nggak tahu, tapi familiarnya di telinga masyarakat gue ini adalah Gua Siluman. Gue nggak paham ya, mungkin dari apa yang gue dapat sih, katanya dinamakan Gua Siluman karena tempat ini emang angker ya teman-teman. Dan dulu sempat ada cerita, ada tukang becak nganterin perempuan, dan tukang becak tuh berhenti di sini. Katanya di sini tuh rumah besar, tapi wanita itu masuk ke dalam, ditunggu nggak keluar, terus sampai tukang becak ketiduran. Pas paginya udah lihat tempat ini ya kayak gini, nggak ada istana, nggak ada rumah gitu. Dan juga kalau pagi-pagi itu sering manggil dulu ya, dulu ini cerita dulu, nggak tahu sekarang, soalnya di sekitar lingkungan ini sekarang udah rame. Kalau dulu nggak, sering manggil-manggil pedagang pagi-pagi yang mau ke pasar, karena di barat ini pasar. Panggil-panggil, Mbak, Mas, beli, bilangnya gitu. Katanya sih kalau dipanggil dari sumbernya dari sini, nanti dagangannya tuh di pasar laris. Ya gue nggak paham ya, karena rezeki itu urusan Tuhan sih sebenarnya, gue nggak tahu. Itu cuman rumor yang beredar di masyarakat. Perkara kalian sendiri tuh punya perspektif terkait cerita-cerita yang kayak gini ya. Kalian juga punya pandangan sendiri terkait hal-hal yang mistis yang ada di sini dan di tempat-tempat lain. Oke, biar gak lama-lama, kita langsung eksplorasi, tetap stay dan temannya gua ngeksplorasi Gua Siluman yang ada di Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi di depan gue ini adalah goanya, namanya Gua Siluman. Gue nggak paham kenapa tempat sebagus ini dinamakan Gua Siluman. Ya katanya sih sesuai penjelasanku tadi, rumor yang beredar tuh katanya sih sering ada penampakan dan sosok-sosok yang menampakkan diri dan bunyi-bunyi dari sumbernya itu dari sini teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung eksplorasi ke dalam, yuk kita jalan. Kita mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dari ruangan yang ada di sini. Kebetulan gue tadi turun dari sini dan di sini memang becek gila. Foto gue sampai nyemplung sampai ke mata kaki. Gue nggak paham kenapa di sini nih banyak sekali lumpur ya, karena memang digenangi air dan sumber mata airnya tuh di mana-mana. Gila nggak tuh? Oke, kita kesini men. Assalamualaikum. Menurut cerita yang gue dapat, bukan ini fakta sih sebenarnya, di sini tuh sering ada orang bersemedi di tempat ini. Gue nggak tahu mereka tuh maksudnya apa bersemedi di tempat ini. Dan ini dibangun oleh Sultan yang kedua men. Jadi tempat ini nggak sempat ditempatin, jadi si Sultan yang kedua ini malah dapat wangsit buat ngebangun istananya di tempat lain, yaitu di kota gede. Gila. Dan katanya di sini sering ada orang tapa. Gue nggak paham maksud mereka tapa di sini apa. Kayak di sini kayak kolam. Ini keren sih. Banyak ikan sidat. Assalamualaikum. Ada bantal, sapu. Kita nanti intip ke sana, Bang. Dan mohon maaf apabila berisik, karena memang lokasi pada kali ini nih berada di pinggir jalan. Kita masuk ke dalam. Kok ada sabun di sini, ada gerobak juga. Gila. Jadi Ini bukan gua buatan alam, tapi memang gua buatan manusia.
Dikatakan gua karena memang bentuknya tuh kayak lorong-lorong gitu. Kita masuk main. Guys. Assalamualaikum. Kalau memang di sini ada sosok sesuatu dari penunggu tempat ini, tunjukkan eksistensi kalian. Ini guanya nih. Assalamualaikum. Gila, becek banget ini, pengorbanan banget nih men. Soalnya ini selokan, airnya mengalir ke sini. Gue bingung kenapa Sultan sampai bangun. Ya karena wangsit, ya karena mimpi. Ya mungkin seperti itu sih. Ya sehingga Sultan bangun di tempat ini. Katanya sih nggak sempat ditempatin dan pindah ke kota gede. Assalamualaikum. Gila, merinding men. Apaan nih? Tuh kan, gua bilang di sini selokan. Gila, udah berlumut kayak gini. Dan sorry apabila berisik karena memang berdekatan dengan jalan raya men. Cicak, kaget aja aku. Black. Jadi nggak luas ya, cuman kayak gini tok. Assalamualaikum. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain terkait dari gua ini, cuman ada hal yang nggak gua ketahui dari banyak hal istilahnya dari gua ini yang gua nggak ketahuin cerita-cerita mistisnya. Jadi nggak terlalu luas banget sih. Kita kesini men. Dan ini tangga menuju atas. Jadi ini emang dibangun di bawah tanah. Karena dulu masa penjajahan mungkin ya. Gila. Men, kita ke sana. Sana ada apa tuh? Ini kayak patung. Tapi kepala patungnya kemana? Ada orang nanam pohon nanas di sini nih. Paling warga. Tuh, mata air, sumber mata airnya di mana-mana tuh. Gila. Pantesan tempat ini becek. Ini apaan sih? Gue nggak tahu ini patung mirip apa. Tapi emang kalian perhatiin sendiri tuh. Ini berada di bawah tanah. Dan di sana rumah warga men. Dulu tuh waktu belum banyak rumah warga di sini yang cerita-cerita mistisnya tuh banyak beredar ya. Ya mungkin sekarang udah agak rame. Dan ke belakang ini adalah kolam atau tambak ikan milik warga. Dan sekarang udah jam 3 men. Udah hampir jam 3 pagi. Gila. Sekarang tadi habis live stream dari tempat ini. Assalamualaikum. Gila. Oke, kita lanjut. Dan di sini kembar ya. Yang di barat ada, di sini juga ada. Tuh. Patung. Dan airnya nggak ada sih, banyak pohon nanas dari tadi gue perhatiin. Gokil. Oke, kita masuk lagi lah. Kita ngobrol-ngobrol dalam, siapa tahu ada interaksi yang membuat gue makin penasaran akan penghuni dari tempat ini. Assalamualaikum. Gila, kayak ada yang merhatiin gue sampai capek banget gue. Kalau emang ada sesuatu dari kalian, ada yang indigo kali. Gue bingung ya, kenapa tempat
bagi aku sih ini tempat nyantai. Kenapa orang-orang malah bersemedi di tempat kayak ginian gitu? Itu aneh. Ya orang sih beda perspektif ya. Jadi mungkin menurut mereka mencari apa istilahnya, mencari hal-hal yang gaib, kesaktian, pesugihan. Nggak tahu pesugihan apa mereka di sini, juga nggak paham. Mungkin dari kalian ini ada yang dari sekitar sini lebih paham, penduduk Yogyakarta lebih paham dari tempat ini, mungkin bisa kalian ceritakan di kolom komentar terkait lebih jelas dari bangunan ini seperti apa, kok kenapa sampai ditinggalin, kenapa nggak ada penjaganya. Karena bagi gue ini sangat disayangkan men, karena tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, dibangun oleh Sultan kedua Yogyakarta. Bayangin tahun 1800-an. Gua aja lahir tahun 2000-an. Ya jauh lah, jauh. Estimasinya jauh banget. Namanya Gua Siluman. Keren. Nama aslinya tuh Gua Pendem, kok malah dikasih nama Gua Siluman. Gue bingungnya di situ. Dan nggak banyak sih, nggak banyak. Lokasinya nggak terlalu luas banget. Ya kalau kita eksplorasi mungkin nunggu sosok yang ada di sini untuk keluar, interaksi gitu. Kalau biasanya kan kita gedung kayak gedung-gedung bangunan, hotel, rumah sakit itu kan kita masuk ke ruangan sebelah, ruangan ini, ruangan kamar jenazah segala macam. Tapi kalau di sini cuman ada tempat buat orang yang sering semedi sama terowongan yang tadi. Dan kenapa ini dinamakan gua ya karena terowongan tadi. Jadi saya ulang kembali, ini bukan dari hasil alam ya, emang ini ciptaan manusia seperti itu. Sumpah capek. Oke men, kita lanjut eksplorasi. Dan kalian, ini batu apaan nih? Batu apa ya, bingung gua. Temboknya aja nih, lihat, ini semen kuno dan udah berkarat kayak gini. Udah berkarat, udah berlumut banget. Masih bingung kenapa orang tapa semedi di sini. Mau ngapain? Mending ibadah atas dasar keyakinan mereka masing-masing. Dekatkan diri kepada Tuhan, bukan pada makhluk halus ya. Kalau kita kan berburu makhluk halus, bukan mau mencari ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu gaib. Assalamualaikum. Ya kita pantau dari atas lah. Jadi kalau dari atas emang cuman kayak gini ya, emang tinggi sekali dan ini masih luas sampai sebelah sana. Jadi emang masuknya dari atas, nggak dari bawah, kecuali kalian kalau mau masuk dari empang belakang ya masuk dari sana men. Gila. Ada sapu, mungkin ini sewaktu-waktu dirawat oleh orang yang memang betul-betul bertugas di tempat ini. Dan bisa diperhatiin di sini nih dulunya kayaknya jendela. Cuman sekarang udah ditutupi, kelihatan dari semennya tuh semen baru tuh. Meskipun udah lama tapi ini semen masa sekarang nih. Warnanya abu-abu, beda dengan semen yang masa lalu. Warnanya agak oranye gitu. Oke cuy, kalian bisa nilai sendiri dari bangunan ini seperti apa. Ya kita sudah melakukan penelusuran dan kemarin juga saya sudah tadi sudah saya melakukan live streaming di tempat ini. Nanti saya upload kembali biar lebih detail ya dari bangunan ini seperti apa, karena kalau di live streaming itu ketergantungannya terhadap jaringan ya, karena jaringan buruk, karena di sini nggak terlalu nyaman jaringannya, jadi agak pecah-pecah. Dan juga kalau menggunakan aplikasi YouTube itu tidak, meskipun HP-nya support stabilizer, nanti di YouTube tuh nggak ya, masih goyang-goyang dan terkesan noise dan retak gitu. Ya kalian bisa nilai sendirilah dari bangunan ini seperti apa. Oke teman-teman, thank you banget bagi kalian yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak buat kalian. Gue Heri dari Yogyakarta, pamit undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video.